Kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepada mereka hanya menjadikan mereka sombong. Allah abadikan kata-kata kesombongan mereka dalam Fussilat ayat 15. Wa qalu, mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Kata mereka, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Fussilat ayat 15. Mereka lupa bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin, para pemirsa dimanapun berada, kesempatan hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah tentang seorang nabi yang diutus pada suatu bangsa yang memiliki kekuatan yang luar biasa, namun akhirnya binasa karena kesombongan mereka. Inilah kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya, yaitu kaum Ad. Kisah ini berlatar setelah banjir besar yang memusnahkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang hanya menyisakan para pengikutnya, itu orang-orang yang ikut ke dalam ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa-masa setelahnya, di antara keturunan mereka lahir suatu bangsa yang bernama kaum Ad. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang hari ini terletak antara Oman dan Hadramaut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fajr ayat 6, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Al-Fajr ayat 6-7. Allah anugerahkan pada mereka kekuatan fisik yang berbeda, yang lebih baik daripada bangsa-bangsa lainnya. Dengan kekuatan yang hebat itu, kemudian mereka menyulap kota-kota mereka menjadi kota-kota yang maju, memiliki gedung-gedung yang tinggi. Sebagaimana yang ada pada kota-kota maju hari ini, biasanya mereka memiliki gedung-gedung pencakar langit yang megah, yang luar biasa, yang ternyata ini pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Namun ternyata kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepada mereka hanya menjadikan mereka sombong. Allah abadikan kata-kata kesombongan mereka dalam Fussilat ayat 15. Wa qalu, mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Kata mereka, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Fussilat ayat 15. Mereka lupa bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, menganugerahkan kepada mereka tubuh yang kuat sehingga mereka bisa membuat gedung-gedung yang tinggi. Maka sesungguhnya Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka, memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat lagi. Tidak sampai di situ pembangkangan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah selain Allah. Mereka jadikan berhala-berhala yang bernama Suda, Samuda dan Hira sebagai sembahan mereka. Allah utus pada mereka seorang nabi untuk mengingatkan mereka. Yang kisah percakapan ini kemudian terekam dalam surat Hud. Nabi Hud alaihissalam berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Namun kaum Ad menolak, mengejek Nabi Hud alaihissalam. Mereka berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Nabi Hud dengan penuh kesabaran terus mendakwahi mereka. Namun kaum Ad tidak kembali kepada kebenaran, hingga akhirnya beliau memperingatkan kepada mereka tentang azab Allah yang besar. Mendengar ancaman dari Nabi Hud alaihissalam, mereka malah merespon dengan angkuh, menantang agar azab Allah itu segera datang kepada mereka. Maka Allah datangkan kepada mereka musim kering yang panjang. Selama 3 tahun tidak ada setetes hujan pun yang datang pada negeri mereka.
Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menceritakan bahwa mereka punya kebiasaan apabila datang musim kering pada mereka, maka mereka akan datang ke Baitullah, ke Ka'bah. Tentunya ini adalah Ka'bah yang ada saat itu sebelum mengalami renovasi seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Mereka berdoa di sana. Maka pada hari itu juga mereka kemudian mengutus beberapa orang di antara mereka untuk datang ke Baitullah untuk berdoa pada Allah. Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah tempat. Di tempat itu mereka lupa pada tujuannya. Mereka berpesta, pora, mabuk-mabukan dengan biduan-biduan wanita yang cantik yang buat mereka kemudian lupa sampai 1 bulan lamanya. Setelah 1 bulan, mereka baru ingat apa yang tujuan mereka. Mereka datang ke Ka'bah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan kepada mereka, kata Ibnu Katsir, 3 awan yang berwarna putih, merah, dan hitam. Mereka bergembira dan menginginkan awan hitam. Mereka kira bahwa awan hitam itu adalah awan yang membawa air hujan untuk membasahi negeri mereka. Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, kata Allah. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Mereka yang awalnya mengira itu adalah awan yang membawa hujan, kaget. Karena ternyata bersamaan dengan awan hitam itu datang angin yang bertiup selama 7 malam dan 8 hari yang memporak-porandakan kota-kota mereka. Ibnu Katsir mengatakan bahwa saat itu mereka dan kota-kota mereka diangkat ke atas, lalu diturunkan kembali. Allah gambarkan keadaan mereka dalam surat Al-Haqqah. Maka kamu lihat kaum Ad, pada waktu itu mereka mati berkelimpangan seakan-akan mereka adalah batang pohon kurma yang telah lapuk. Kaum Ad musnah dengan kesombongannya, hanya pengikut Nabi Hud alaihissalam yang berserta Nabi Hud kemudian selamat. Kisah ini mengajarkan pada kita bahwa kekuatan, kekayaan, kejayaan suatu bangsa, kemajuan negeri-negeri mereka bukanlah sebuah kemuliaan saat hal itu malah menjadikan bangsa tersebut menjadi sombong. Melalui kisah ini Allah menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah bangsa yang kuat, yang mungkin bangsa paling kuat pada masanya, bisa binasa dalam sekejap hanya dengan perantaraan angin. Maka marilah kita senantiasa bertakwa pada Allah. Kita jauhkan diri kita dari sifat sombong. Terutama kesombongan yang paling besar adalah sombong kepada Allah, menolak seruannya, menolak syariatnya. Karena hanya kepada Allah lah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.